ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat tetap semangat untuk berjuang, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Sambil saya buka, tadi saya dapat paketan dari Pak Taufik ya, Pak Taufik. Biasa kayaknya insyaallah ini buku ya. Buku yang sempat viral di kalangan mantan Islam Jamaah dan di kalangan Islam Jamaah itu sendiri, yaitu buku pendampingan atau pembinaan paradigma baru Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang diterbitkan oleh MUI. Jadi saya kebetulan dapat, alhamdulillah, kemarin dari Mas Fiska Sanjaya juga dapat, tapi habis. Lalu ini alhamdulillah dapat lagi dari Pak Taufik ya. Pak Taufik itu mantan Paku Bumi, mantan ulama pusat Islam Jamaah. Beliau termasuk menantu keponakan dari sang imam saat ini. Ya, statusnya sama seperti Syekh Khalil, seperti Syekh Abdul Aziz. Bahkan kalau dengan Syekh Abdul Aziz, beliau itu adalah saudara sesama ipar sih, sama-sama ipar. Dari jalurnya Pak Yusuf Thohir, yaitu bendahara pusat Islam Jamaah. Yang beliau juga adalah adik dari sang imam saat ini, Abdul Aziz Sultan Aulia bin Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Kita buka angel, isinya sama sih, cuman kita nanti buka dan kita mungkin nanti kepada orang-orang yang dianggap perlu, karena saya itu sering kedatangan orang-orang tokoh-tokoh, alhamdulillah ya, yang mungkin bisa bermanfaat daripada saya menjelaskan tentang secara detail. Kan kalau sudah dikasih ini kan insya Allah lebih mantap, lebih percaya. Inti pokok ini kita sebarkan ke sana kemari, tak ada kata lain, tidak ada komersil, tidak ada niat untuk laris manis bukunya, bukan. Dalam rangka ini untuk memberitahu ya, mengkhabarkan ke khalayak umum tentang ajaran Islam Jamaah. Sebenarnya ajaran-ajaran ini sudah, kalau saat ini itu sudah apa ya, bisa dikatakan sudah tidak rahasia lagi, karena di setiap ceramah-ceramahnya sudah bocor ya, sudah bocor ke sana kemari. Ini bentuk tulisan itu kan hanya bentuk tulisan yang dibuat, yang dibakukan sebagai bentuk tulisan hasil karya dengan lengkap, dengan secara sistematis. Tetapi secara ajaran sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita dengarkan, bunglon-bunglon itu saat ini yang merekam
ceramah-ceramahnya pengurus Islam Jamaah sudah plek apa yang ditulis di buku ini sama persis, tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya. Makanya buku ini tuh kalau saya katakan ya sebagai penguat, syawahidnya, penguatnya lebih mantap. Itu pun di kalangan Islam Jamaah tidak diterima, ya dah. Itu pun di kalangan Islam Jamaah tidak diterima. Artinya kita dituduh yang membuat, kita dituduh yang memalsukan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Benar kan? Ada 3, ada berapa? Ada 3. Kita dituduh yang memalsukan rekomendasi dari MUI dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Memang kalau nggak ngawur itu nggak Islam Jamaah. Cirinya Islam Jamaah itu kan ngawur. Jangankan dengan masalah muamalah, dengan masalah akidah saja dia ngawur. Ngawurnya ya jamaah swarga gak jamaah neraka, taat swarga gak taat neraka. Itu kan sama halnya. Maka titik poinnya sebenarnya yang tadi di-upload oleh admin tadi, bagaimana bunglon bunglon yang ada di Gading Mangu yang saat ini akhirnya muak, ya dibocorkan semua. Dan saya kira seperti itu insya Allah banyak di berbagai daerah juga banyak bunglon-bunglon yang sudah paham tentang kesesatan Islam Jamaah. Dia akan merasa inti pokok agama ini pokoknya dimintai, dijalui, dipaksa. Itu tak intinya. Di dalam ini juga sudah dibahas ini. Kalau kita bahas ya, kita baca misalnya panjang tapi pernyataan ini, Tasahihnya, bab yang ke-6, kita baca ya. Ishrun, infak rezeki, infak rutin atau ala usyr. Pemahaman jamaah LDI diwajibkan memberikan infak rutin 10%. Halaman 84. Tiap bulannya dalam bahasa mereka disebut ishrun bagi LDI IR sebagai indikator keimanan. IR merupakan ijtihad imam yang harus ditaati. Harta jamaah adalah harta imam dan harta sabilillah adalah harta imam. Mereka memahami teks hadis berikut ini. Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka fasma' wa ati'. Nah, mendengarkan dan taat kepada amir walaupun dipukul, wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka, walaupun dipukul punggungmu, wa ukhida maluka, dan walaupun diambil hartamu, fasma' wa ati', maka wajib taat dan wajib mendengarkan. Ini pemahaman mereka. Kemudian rad wa tasahih atas pemahaman bantahan ini dibantah oleh MU ini. Pelopor pungutan 10% di dalam sejarah Islam adalah Sayyidina Umar. Tentunya ada kesamaan dan ada perbedaan. Ketika diimplementasikan di zaman sekarang ini serupa tapi tidak sama. Qiyas farik. Karena pada saat itu kondisi sebuah baitul mal sangat membutuhkan pemasukan keuangan yang sebelumnya ada penarikan zakat, jizyah, pajak, dan dari kafir dhimmi, musta'man dan mu'ahad. Kafir dhimmi yang kafir yang mencicil, musta'man yaitu kafir yang mendapat jaminan pengamanan, dan mu'ahad yang mendapatkan perjanjian keamanan. Kemudian langkah kebijakan itu dikembangkan lagi ke sektor ekonomi, perdagangan dengan tujuan agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik demi kemaslahatan kehidupan umat Islam yang lebih baik. Pada dasarnya harta orang kafir dhimmi, musta'an dan mu'ahad saat pelaksanaan akad perdamaian yang mau bertempat tinggal berdampingan dengan orang Islam dengan membayar jizyah atau pajak akan dilindungi hartanya, jiwanya, dan kehormatannya. Kemudian apabila orang yang di luar agama Islam orang kafir hendak
ingin melakukan sebuah perdagangan maka akan mendapatkan kewajiban untuk membayar bea cukai 10% atau yang kita kenal dengan istilah ishrun. Sedangkan para ulama ahli fikih sangat memperketat persyaratan permasalahan penarikan 10% ini. Apalagi tidak sesuai prosedur yang benar. Maka akan berakibat perbuatan batil yang tidak dapat dibenarkan atau yang kita sebut dengan istilah al-maksuh, yaitu pungutan liar. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersama dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Ya, ini dah. La yahillu malum ri'in muslimin illa bitayyibi nafsihi. Tidak dihalalkan mengambil harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Ini dibantah. Bantahan apa? MUI. Al-ushr atau ishrun adalah sebuah bea cukai sebesar 10% dari hasil perdagangan orang Yahudi dulunya ya, atau Nasrani yang mendapat izin perdagangan oleh otoritas pemimpin umat Islam. Yahudi Nasrani bukan sesama Islam, bukan hasil pengambilan dari berbagai macam sedekah seperti zakat dan infak. Demikian menurut Imam Al-Khattabi dan sesuai madhab Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Madhab Hanafi mendefinisikan al-ushr atau ishrun sebagai sebuah bea cukai yang diambil dari orang kafir ahli dhimmi sebesar 5%. Setiap dari hasil perdagangan satu nisab. Sementara bagi kafir harbi, kafir yang wajib diperangi, dibebani bea cukai sebesar 10%, seperti kadar pengambilan orang Islam saat melintas kawasan wilayah mereka, Darul Harbi. Sedangkan kaum muslim dapat dibebani bea cukai bervariatif. Ada juga 2,5%, ada juga 5%, seperti penarikan Sayyidah Umar kepada pedagang gandum dan minyak di Mesir. Penarikan bea cukai ini telah berlaku di zaman Sayyidina Umar sampai ke penjuru daerah, tidak ada yang menentangnya atau kita sebut dengan istilah ijma' sukuti. Di dalam kitab Nailul Autor juz 4 halaman 3486. Kalau kita mau melihat tadi ya, melihat cuplikan tadi, saya nggak baca panjang-panjang, tak loncat-loncat aja, khususnya saya terutama yang berkaitan dengan Islam Jamaah. Kalau kita tadi diulas oleh MUI tadi, ya orang-orang kafir yang ditekankan, baik kafir harbi, kafir yang harus ditentang, harus dilawan, harus berperang, diperangi. Kemudian kafir mustakman, kafir yang mendapat perlindungan keamanan atas jaminan orang iman, dan kafir mu'ahad, atau budak mu'ahad atau kafir mu'ahad, yang ada perjanjian keamanan, ada perjanjian dulu. Nah, masyarul muslimin hafidhakumullah ta'ala, Bapak Imam itu kayaknya nggak sejeli itu masalahnya. Jadi beliau dulu, Pak Nur Hasan Al-Ubaidal Lubis tentunya ya, dulu itu pokok wis apa bahasanya, pokoknya 10%. Bahkan dalam ucapan-ucapan ketika dulu zaman sesepuh biyen menceritakan, untuk memperketat agar tidak lari untuk membayar 10%, beliau membuat sebuah istilah gini, walaupun masjid kelompokmu terbuat dari emas, walaupun masjid daerahmu terbuat dari emas, walaupun masjid desamu terbuat dari emas, namun kalau tidak mau store infak persenan, maka buat biuk tidak diakui sebagai jamaahnya Bapak Imam. Tidak diakui sebagai jamaahnya Bapak Imam. Artinya tidak berguna sama sekali. Walaupun infaknya, walaupun masjidnya terbuat dari emas.
walaupun masjidnya terbuat dari macam-macam lah. Tetapi ketika tidak mau membayar infak persenan, ya sudah, maka tidak diakui sebagai jamaahnya Bapak Imam. Dari kalimat itu, ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, berarti jelas sudah bahwa penarikan isyurun itu, penarikan 10% itu diperuntukkan untuk sang imam. Dan itu sudah kalimat apa ya saya katakan, kalimat biasa. Kalimat biasa, kalimat yang dilontarkan oleh bapak-bapak pengurus. Kalau kita dulu jadi pengurus mengatakan bahwasanya ya kui kan sebagai persaksian kita dengan Bapak Imam. Persaksian awak ide dengan Bapak Imam ya kudu bayar infak persenan. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah taala. Ya apa ya bahasa kita, memang paling nyaman, paling enak, nggak modal sih. Jadi jual persenan itu memang nggak modal. Jual istilah infak persenan itu nggak modal sama sekali, nggak modal, ya nggak modal. Artinya nggak modal itu ya udah butuh modal banyak, nggak butuh modal banyak, cukup perintah saja. Apalagi sekarang kalau kita lihat bagaimana Islam Jamaah sekarang pengurus pusat itu meminimalisir pengeluaran. Pengajian daerahan yang dulunya besar, pengajian berkumpulnya pengurus Jawa Timur, Jawa Tengah dan seluruh Indonesia Barat yang dulunya besar, event besar, sekarang tidak, dipangkas. Bahkan nyaris banyak acara-acara dibuat online. Acaranya online tapi storannya offline. Ya dah. Acaranya online, storannya offline. Banyak yang dipangkas. Pengurangan tenaga sabilillah. Banyak pengurangan tenaga sabilillah. Ada acara-acara yang seharusnya menghabiskan dana banyak sekarang dipangkas semua. Tetapi tujuannya apa? Ya agar ngirit. Uang yang terjun di kelompok-kelompok menjadi hutang. Bantuan sekarang tidak setiap bulan. Jadi sudah satu masjid itu antri beberapa bulan, itu pun tidak jadwalnya setiap bulan. Kalau dulu setiap bulan ada, walaupun pindah-pindah ada. Walaupun kalau kita cermati itu pun masih banyak untungnya Islam Jamaah, untung pengurus sebenarnya. Itu ya. Jadi di buku ini tadi sudah dibacakan. Sudah ada buat tashih tentang masalah persenan. Ya kalau kita baca tadi yang siang tadi, begitu banyaknya pembelaan, begitu banyaknya penarian. Dan itu bukan hanya di pusat, di kelompok juga seperti itu. Bahkan sampai kau kelompok saat itu mengeluh karena jatah ini belum tertutup, jatah itu belum tertutup, jatah itu belum tertutup. Terus sudah ada lagi. Sampai dulu itu ada kau kelompok. Dulu pernah saya menyidangnya saat saya paham-pahamnya Islam Jamaah. Jadi karena jatahnya itu nggak tertutup, dari daerah, dari desa, akhirnya infak persenan itu untuk nutup jatah itu. Konangan akhirnya. Tak sidang sama imam desa, sama waktu itu saya mau bayar desanya, dan imam desanya kok ngene, gak sesuai jalure. Ya beliau jawab saat itu, kan sama saja, ini kan sabilillah sami mawon toh. Ya karena kita saat itu masih kuat doktrinnya, kita katakan ya orang ngono. Ya kudu paham, kudu sesuai jalure oleh Bapak Imam. Gitu. Ya itu zaman dulu, kita waktu masa-masa saat kita masa di dalam. Insyaallah demikian dari saya. Kita obrolan santai aja ya, sore ini tidak ada kegiatan.
Semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.